Saya fotografernya nih ya. Woi, Payun. Videoin sebentar. Nih, woi. Bapak yang ngambil. Nah, saya menyambut dia. Iya, oke. Kita sambut dulu. Pak, disambut. Saya udah tadi. Lihat. Selamat datang Bapak owner kita, Bapak Faizi. Di basecamp Duta Pamungkas Indonesia Cikarang. Perjalanannya luar biasa ya Pak. Ini yang nunggu dari tadi penasaran loh sama Bapak. Penasaran gantengnya ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Wah, selamat datang. Mantap. Wis, Sehat, luar biasa. Sehat Bapak. Iya. Cos dunia mah cosnya. Bu. Udah saya videoin dengan cek sambung. Bapak Brian. Bapak Brian nih, pulangnya udah Satu jalur, pulangnya mantap. Sehat. Mantap. Biasa. Ayo monggo. Musik dong, musik. Waduh, Bang Iksan. Musik. Dianya videoinnya kagak. Iya, sudah disiapkan di situ. Saya di mana? Monggo, sini, monggo. Di sini boleh di sini. Jangan presenter ya. Iya. Jangan jauh-jauh dari papan. Di Tangerang kasih papan, di sini kasih papan. Iya. Iya, mohon perhatiannya Bapak Ibu, berhubung Bapak owner kita sudah sampai. Acara kita mulai ya. Bukan. Terima kasih atas apa ya kalau kita gelas kosong yang sudah disediakan, karena kita hari ini akan mendapatkan informasi yang luar biasa dari Bapak owner kita, Bapak Faizin. Terima kasih juga kepada Bapak owner kita, Bapak Faizin beserta Ibu sudah sampai di basecamp kita di Cikarang. Mohon maaf ya Pak, muter-muter. Kita terpencil soalnya. Baik, kita mulai aja ya Pak acara yang sudah tertunda tadi. Sebelumnya saya bacakan dulu susunan acara hari ini dalam rangka pembukaan basecamp Ngopi Bareng Berpenghasilan Duta Pamungkas Indonesia Cikarang Bekasi. Susunan acara hari ini yaitu pembukaan yang tadi sudah kita buka bersama-sama, kemudian sambutan dari tuan rumah yaitu Bapak Rusdi Hanafi, kemudian penjelasan singkat tentang perusahaan Duta Pamungkas Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Hayun Safari. Lalu acara inti kita nih Bapak Ibu, yaitu penjelasan tentang visi misi dan konsep dari PT Duta Pamungkas Indonesia. Bagaimana kita bisa berpenghasilan lebih dan lebih. Karena kalau saya maunya apa-apa itu lebih loh Pak. Apalagi kalau masalah uang, duit. Iya. Tidak berpanjang kata mungkin ya, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Rusdi Hanafi untuk memberikan sambutannya. Ayo Bapak Ibu. Jangan mindol dulu, Pak. Sini dan. Oh, situ boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya di sana. Oh, gitu. Ya. Saya harus di sini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk kita berkumpul bersama-sama dengan tujuan adalah insya Allah kami akan memperkenalkan satu konsep usaha yang tentunya akan indah sekali nanti jika memang Bapak Ibu semua bisa menyimak apa yang nanti akan kami sampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan siang ini. Walaupun cuaca yang begitu panasnya, tapi Bapak Ibu masih bisa menghargai kami sebagai pengundang. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya jika dalam kesempatan ini jamuan yang kami sediakan kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Perkenalkan, nama saya Rusdi Kopi Duta Pamungkas. Nama saya udah ganti. Kopi Duta Pamungkas. Jadi kopi Rusdi Kopi Duta. Waduh, kalau di luar sana saya kenalan Rusdi siapa ya? Rusdi Kopi ya, Kopi Duta. Karena saat ini saya sudah ngambil posisi di Kopi Robusta. Jadi Bapak Ibu, singkat cerita pada kesempatan siang hari ini kami juga akan minta izin dari Bapak Faizin, untuk bisa meresmikan base camp kita di wilayah Cikarang ini. Karena insya Allah rekan-rekan semua di sini berantusias sekali Pak untuk bisa menyambut kehadiran DPI Duta Pamungkas Indonesia. Kami sudah membuktikan di lapangan bahwasanya produk yang dikeluarkan oleh DPI sangat diterima. Sampai kami membuat di situ komunitas ngopi berpenghasilan. Insya Allah. Amin. Penghasilan di sini sangat luar biasa, 10 sampai 30 juta. Tapi sahabat, Bapak Ibu semua, nanti kita simak, kita bedah sistem karena konseptornya ada bersama kita. Apakah pernyataan di atas itu betul atau tidak? 10 sampai 30 juta penghasilannya dengan modal hanya 150.000 saja. Nanti kita bisa simak dan kita bisa lihat apakah betul kata saya. Ini kata saya kalau ini. Tapi lain-lain nanti kalau katanya konseptor kita. Itu saja kiranya yang ingin saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu hadir dalam kesempatan siang hari ini bisa menyimak dan bisa memahami semua apa yang kami akan sampaikan, agar Bapak Ibu datang meluangkan waktu kemari tidak menjadi sia-sia, akan membawa sebuah konsep yang luar biasa dengan kita bisa menyikapi keberadaan saat ini yang sudah mulai gesang semuanya. Baik itu suasananya ataupun kantongnya sudah mulai besar. Pak Ustadz, aduh Pak Habib sampai geli banget ya. Karena dia tahu warganya udah gesang semua. Oke, baiklah, saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan saya berikan kembali kepada MC. Baik,
Beri aplaus buat tuan rumah kita yang selalu semangat. Ya, beliau memang orang yang luar biasa, semangatnya luar biasa. Iya betul Bapak Ibu, beliau memang subur semuanya. Ya, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Penjelasan selanjutnya itu dari Bapak founder kita, dari founder kita yang founder Cikarang ya Pak ya, itu Bapak Ayun Safari. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa hadir pada siang hari ini dalam rangka menyambung tali silaturahmi. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada siang hari ini mendapat ridho dan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tak lupa kita limpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati CEO kita, juga sekaligus konseptor kita, konseptor PT Duta Pamungkas Indonesia, Bapak Faizin beserta stafnya. Yang kedua, alhamdulillah kita pada siang hari ini kehadiran insan-insan yang luar biasa. Terlebih khusus saya sangat beri hormat kepada guru kami Bapak Encang Ahmad ya, beliau ini berlindung di balik nama besarnya luar biasa. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Pribumi ya, ada Pak Uang Suwardi, ada Bapak Esa ya, ada juga banyak lagi ya, ada juga yang dari grup Cilengsi Pak Haji Marjuki beserta timnya. Juga orang yang sangat berjasa Pak di acara ini yaitu Pemuda Harapan Bangsa, yaitu Bapak Isan ya, luar biasa. Terima kasih Pak Isan ya, karena beliau salah satu donatur nih acara pada siang hari ini. Mudah-mudahan bonusnya cepat besar. Iya. Baiklah saudaraku sekalian, saya hanya ingin memperkenalkan diri saja pada siang hari ini. Nama saya Ayun Safari, saya tinggal di kota Serang Baru, aslinya dari Takengon, Aceh Tengah. Alhamdulillah di sini kita bisa berkumpul di satu wadah yang begitu luar biasa di komunitas ngopi PT Duta Pamungkas Indonesia. Ya, tentunya komunitas ini kita harapkan betul-betul bisa membuat berkah untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, ini adalah base camp, ini adalah kantor kita bersama. Ya, ini bukannya kantor Pak Rusdi, ini kantor kita bersama. Jadi bagi teman-teman ya yang ingin menjelaskan sistem Duta Pamungkas Indonesia, maka boleh dibawa ke base camp ini. Konfirmasi dulu lewat grup agar kita ada yang nemenin ngopi di sini. Jadi ingat Ibu ya, ini adalah kantor kita bersama ya. Jadi untuk mendapatkan hasil di Duta Pamungkas Indonesia, salah satunya kita harus ngantor kayak orang-orang gitu Pak. Jadi siap ya, seminggu sekali kita ngantor di sini ya. Siap. Iya, untuk sebuah hasil yang maksimal seminggu sekali itu tidaklah merepotkan, betul ya? Nah, jadi salah satu kunci sukses itu adalah silaturahmi, ngumpul bersama, ngopi Duta Pamungkas Indonesia. Ya, selanjutnya nanti kita akan sharing, ya. Nah, kalau kita kurang semangat, belum paham menjalankan bisnis Duta Pamungkas Indonesia,
kuncinya kita harus sering ngumpul bersama-sama orang yang aktif. Jangan sekali-kali kita menanyakan kepada orang yang tidak aktif di Duta Pamungkas Indonesia. Itu berbahaya. Ya, karena dia tidak paham kan seperti itu. Nah, jadi tanyalah kepada saudara-saudara kita yang sudah paham, yang sudah melakukan bisnis Duta Pamungkas Indonesia ini dengan baik dan benar. Saudaraku sekalian, di hadapan kita ini Bapak Ibu lihat ada beberapa produk Duta Pamungkas Indonesia. Ya, ada kopi, ada susu, ada sabun, ada teh. Ini adalah kebutuhan kita sehari-hari. Jadi di Duta Pamungkas itu kerjanya sangat mudah sekali. Hanya memindahkan yang tadinya kita beli kopi keluaran sana, beli kopinya di base camp kita. Ya, jadi harapan kami nanti Bapak Ibu sekalian, base camp seperti ini kita bikin di tempat kita masing-masing. Ya, jadi kita ini adalah duta-duta ekonomi, orang-orang yang memikirkan bagaimana caranya mengatasi saudara-saudara kita yang butuh penghasilan tambahan. Kerjanya apa? Cuman ngopi, ngobrol, betul tidak? Tentu belanja kopi dulu ya. Berapa tadi modalnya kata Pak Rusdi? 100? Nah, itu paling kecil. Tapi kalau kepingin hasil yang lebih besar, saudaraku sekalian, yang namanya usaha itu ada dengan modal 1,5 juta. Tapi saya tidak bahas ya, karena saya malu. Yang kita Bapak Faizin. Baik, terima kasih Pak Ayun Syafari yang begitu semangat. Ya, tepuk tangan 2 jari untuk beliau. 2 jari ya. Nanti kalau tepuk tangan terlalu keras, saya khawatir yang dari bawah bawa golok begitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, pada siang menjelang sore ini kita masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa bertemu silaturahmi dalam rangka berbagi informasi yang sangat luar biasa, yang sangat fenomenal menurut saya. Jadi yang saya hormati khususnya tuan rumah Bapak Haji Rusdi Hanafi alias Bapak Rusdi Kopi Duta Pamungkas. Luar biasa, saya sendiri mengomongkan. Ya, beserta ibu dan keluarga. Terima kasih kepada Bapak Ayun, founder Bekasi Perwakilan, Pak, supaya ada tempat mengadu ya yang sangat luar biasa, yang penuh dengan semangat, dengan gigih dan pantang menyerah, serta komitmen yang luar biasa. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang, kalau yang satu ini nggak lupa Pak saya, Pak, Bapak Haji Marjuki dari Cilengsi, Pak. Ini kan begitu. Saya kok malah yang perkenalkan. Ini teman seperjuangan saya 25 tahun yang lalu. Alhamdulillah dipertemukan kembali pada tempat atau wadah yang tepat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji beserta Ibu. Terima kasih kepada Bapak tokoh masyarakat dengan Bapak Pak Ustadz ya atas kehadirannya, atas supportnya. Dan tidak lupa terima kasih ke Bapak Uang dan anak muda harapan bangsa kata Pak Ayun, yaitu Mas San
Terima kasih ya kan atas partisipasi dan koordinasi serta supportnya ya kan, mungkin lahir dan batin, jasmani dan rohani, luar dan dalam. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian semuanya yang telah meluangkan waktu dalam rangka peresmian Basecamp atau penetapan Basecamp. Basecamp itu tempat sharing, tempat berkumpul, membahas hal-hal kebaikan, terutama berhubungan dengan masa depan. Kalau boleh ngomong Pak Ustadz, dunia akhirat, begitu Pak Ustadz ya. Luar biasa ini, terima kasih, ini wadah yang sangat luar biasa, semoga sangat membantu. Iya. Jadi saya hari ini dikasih tugas apa Bu? Visi misi ya. Oh gitu ya. Ternyata juga nanti kalau suara saya makin keras mohon dimaklumi Pak ya. Karena biasanya intonasi ini seiring dengan proses perjalanan. Jadi kalau udah bicara masalah uang ya kan gitu ya. Karena walaupun di depan saya ada Pak Uang gitu, wah saya semangatnya luar biasa. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya akan percepat. Perkenalkan, nama saya Faizin. Ingat lebaran, ingat saya asli dari kota Jepara, Jawa Tengah bagian utara. Paling utara Jawa Tengah bagian utara itu Jepara. Ya, ini luar biasa tempat kelahiran R.A. Kartini, wanita tersakti di jagat raya. Karena kalau kita lewat ke sana nanti ada arah panah 10 meter pusaran R.A. Kartini. Jadi kan 100 sampai 10 begitu ya, 10 sampai 100 begitu ya. Panjang sekali pusarnya Pak ya. Sakti Pak berarti 100 meter ya. Ya kan, Jepara Pak. Ya kan, pernah ke Jepara? Yang pernah ke Jepara? Kota Ukir? Ya, itu tempat kelahiran saya. Alhamdulillah saat ini saya hijrah ya kan di Tangerang. Baru 35 tahun. Nah, sambil saya bekerja, saya mencari peluang usaha yang modalnya dengkul, hasil sebakul. Usaha main-main, hasilnya bukan main. Saya belajar dalam dunia jaringan 30 tahun yang lalu sampai sekarang belum berhenti. Alhamdulillah hari ini saya membuat satu konsep lewat proses perjalanan saya, pengalaman saya. Dan konsep itu saya buat kurang lebih 4 sampai 5 tahun Pak. Jadi saya menggunakan 5 dimensi. Dimensi intelektual, rasional, logika, akal. Dimensi religius supaya tidak melanggar hukum ketetapan Tuhan. Dimensi spiritual supaya kita hidup itu menggunakan kujepot hati nurani atau kolbu gitu bahasa Pak Ustadz. Dimensi kehidupan terutama khususan ke arah konsep bisnis, etika dalam berbisnis, dan dimensi budi pekerti, akhlak atau dimensi wujud. Jadi meraih hasil itu harus berakhlak dan berbudi pekerti dengan cara yang baik, niat yang baik dilakukan dengan cara yang baik, insya Allah hasilnya baik begitu. Harapan kita begitu. Jadi mohon maaf siang hari ini, sore hari ini saya bukan menggurui, tapi saya harus paparkan visi misi dulu Bu. Ya, ini bukan sistem sembarangan. Namanya PT Duta Pamungkas Indonesia. Ini harus saya jabarkan. Maaf. Tidak apa-apa ya. Jadi di sana membahasakan khusus ini, di sini juga bermanfaat ya Pak Ustadz ya. Yang penting bukan azan. Kalau azan saya nggak berani Pak. Gitu ya. Oke. Iya, ini akan saya bedah Pak. Namanya PT Duta Pamungkas, saya bedah. Jangan tanya lagi yang kedua kali. Jadi PT Duta Pamungkas Indonesia atau DPI. Ingat-ingat, DPI bukan PDI. Nanti saya baru saja mendapatkan informasi yang sangat luar biasa dari partai PDI, bukan partai titik ya. Ini partai pemburu duit
begitu ya, karena rata-rata saya lihatin sendu semua nih, senang duit. Bu Ningsih juga senang duit ini, tapi kayaknya cuan ya, supaya dapat cuan atau kantau begitu ya, luar biasa. Oke, jadi PT Duta Pamungkas Indonesia ini saya artikan dulu, duta artinya utusan atau perwakilan. Jadi ingat-ingat, duta itu utusan atau perwakilan, pamungkas yang terakhir. Jadi utusan perwakilan yang terakhir, karena yang membuat, yang menciptakan saya kasih nama Indonesia karena saya asli dari Indonesia. Jepara itu bagian dari Indonesia. Hampir saya kasih nama Nusantara. Kalau Nusantara nanti saya takut benturan dengan negara. Ya, jadi saya kasih nama Indonesia sesuai dengan negaranya begitu. Jadi utusan atau perwakilan yang terakhir untuk sistem kehidupan di jagat raya. Ini kalau bicara makna, bahasa begitu, etimologi kalau bahasa begitu ya, asal usul kata begitu. Tapi kalau dimanai dari sisi spiritual, maaf, ini ada kekuatan yang sangat luar biasa. Saya nggak berani jelaskan khusus yang itu. Nanti kalau penghasilannya sudah 10 juta per hari saya jelaskan. Karena kebetulan saya lelana itu lebih dari 30 tahun. Mohon maaf, rambut saya agak gondrong ya. Dulu saya gondrong segini Pak, sekarang agak saya potong. Kok saya potong? Saya sering rebutan rambut saat bangun tidur sama istri saya. Ini rambutmu atau rambutku? Kok sama panjangnya begitu ya? Akhirnya saya potong biar agak membedakan, humor ya. Nah, oke, kembali lagi. Apa Mas Pak izin punya inisiatif membuat satu konsep. Bapak dan Ibu sekalian, saya ini nggak suka di jaringan. Saya ini bukan pelaku bisnis darahnya, bukan itu. Saya senangnya bekerja. Tapi saat saya belajar dunia jaringan bisnis jamaah, saya mendengarkan salah satu pembicara, dan 30 tahun yang lalu itu saya ingat-ingat, luar biasa maknanya. Waktu itu beliau bicara multi-level marketing ya. Waktu itu bicara ini, dan saya mohon maaf, mulut lupa mingkem, manusia larut malam, itu zaman dahulu begitu ya. Dan yang lain-lain ya, mulut lewat mulut lupa mingkem, manusia larut malam, dan macam-macam. Tapi setelah dipaparkan definisi arti, saya terkesima. Multi level marketing, multi banyak level tingkatan marketing, pemasaran yang melibatkan orang banyak, artinya kekuatan jaringan adalah kekuatan sumber daya manusia. Kekuatan sumber daya manusia adalah kekuatan sumber yang tidak terbatas. Kekuatan sumber yang tidak terbatas adalah potensi yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada hambanya manusia berupa hati, nurani, rasa, pikiran, raga sebagai bekal menjadi khalifah di muka bumi supaya bisa berbuat yang terbaik dalam hidupnya. Itu definisinya. Ya silakan jenengan nanti hafalin. Kalau nggak hafal tanya Pak Haji Marzuki. Kalau Pak Haji Marzuki nggak hafal juga, suksesnya agak lama. Pak Ayun nanti begitu. Ayo rasain, kasih PR ya. Itu definisinya seperti itu Pak. Saya terkesima karena saya dulu itu duduk langsung buka mata dan telinga lebar. Jadi kalau saya itu belajar orang yang nggak pernah main-main Pak. Jadi duduk langsung buka mata dan telinga lebar-lebar. Dengar orang batuk saya tahu maksudnya, karena saya punya rasa. Ya, pandangan orang saya paham maksudnya. Pandangan itu macam-macam Pak, sama-sama memandang. Ada yang memandang penuh dengan kasih sayang, ada yang karena kurang simpati begitu ya. Kalau Pak Haji Marzuki memandang saya sangat simpati. Yang penting jangan mandang ibu simpati gitu ya. Enggak ini ya Bu ya. Nanti saya mandang ibu simpati kan enggak bagus kan. Akan mending SL aja ya Bu ya gitu ya. Enggak Umar, biar suasana ice breaking namanya. Ini sangat luar biasa. Sehingga saat melihat potensi itu saya belajar. Betul kata Bapak Ain, saya jadi member biasa.
Saya berusaha mandiri seperti Bapak Rusdi. Ya, terus akhirnya naik jadi leader, naik jadi founder, akhirnya jadi konsultan, punya penghasilan dari yang puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan, puluhan juta, ratusan juta, mohon maaf, sampai pernah dapat hasil itu 1 bulan di atas 1 miliar. Nah, akhirnya tercatat di Nusantara salah satu peraih atau yang mempunyai penghasilan cukup lumayan gitu ya. Kalau terbaik nggak berani Pak, karena nanti kalau mau terbaik banyak yang jauh lebih hebat gitu ya. Tapi salah satu yang diperhitungkan, dikenal lah, namanya Mas Faizin, ya kan. Ingat Lebaran, ingat saya. Tadi minta izin kan, belum saya izinkan Pak. Ya luar biasa. Jadi saya minta izin ke Pak Faizin, mudah-mudahan diizinkan, ya kan? Atas izinnya gitu ya. Iya. Jadi pelawak juga ya Pak. Iya, ya kan. Saya sengaja kompas. Nah, saya nanti akan bedah bagaimana caranya, rahasianya dalam waktu 3 sampai 6 bulan Pak. Terjadi perubahan hidup yang berarti. Perubahan hidup yang berarti itu macam-macam. Dari nggak punya duit, duitnya banyak. Dari sakit menjadi sehat, ya kan. Dari teman sedikit jadi teman banyak. Mental tempe menjadi mental baja. Punya keyakinan lemah menjadi keyakinan yang kuat, ya kan. Dari semangat kecil menjadi semangat besar dan yang lain-lain. Itu dimaknai dengan sukses. Sukses adalah suatu proses perjalanan untuk mencapai suatu titik tertentu ke arah yang lebih baik. Itu namanya iya, sukses gitu. Tapi kalau nggak ngerti itu nggak apa-apa. Yang penting cuannya banyak. Pokoknya kuning sini, ini kan saya buat ini biar agak ngantuk dulu. Habis itu nanti tak humor-humorin, tak kasih luar biasa kaget dia ya. Oke. Nah, saya tertarik. Apa visi misi Mas Faizin? Saya terangkan singkat ya Pak Haji. Biar kenal ya Bapak Ibu, saya paparkan, jabarkan singkat tentang visi misi Duta Pamungkas Indonesia. Visi misi PT Duta Pamungkas Indonesia yang pertama adalah bangkitkan ekonomi Indonesia menjadi jaya lewat sistem ekonomi kerakyatan dari kita, oleh kita, untuk kita. Ya Pak, ingat-ingat Pak. Ini kalau saya bicara begini nanti suaranya menggelegar sendiri Bu, karena aslinya keluar. Kalau sehari-hari santai dan sebagainya, tapi kalau udah bicara masalah kehidupan, nasib orang banyak atau kebaikan, itu menggelegar dengan sendirinya Pak Ustaz. Jadi mohon maaf. Visi misi yang pertama apa? Bangkitkan ekonomi Indonesia menjadi jaya lewat sistem ekonomi kerakyatan dari kita, oleh kita, untuk kita. Ini kata-kata leluhur kita, pemimpin kita, sesepuh kita, Bung Hatta. Ekonomi kerakyatan dari kita, oleh kita, untuk kita, baru berupa kata-kata atau kalimat, belum terwujud lewat suatu konsep kehidupan. Mana wujudnya? Buktinya punya duit, beli kopi, duit kita sendiri, yang beli kita, untungnya buat siapa? Enggak, selama ini duit kita, yang beli kita, untungnya buat mereka. Kita, kalau kita itu Anda dan saya terlibat, itu namanya kita, bahasa saya kan yang disempurnakan ya. Artinya kan dari kita, oleh kita, untuk mereka. Bagus gak? Bagus, tapi belum maksimal. Alangkah hebatnya kalau duit kita, yang beli kita, untungnya buat kita. Yang kan mohon maaf kesana ya, untuk kitanya juga dapat hasil untuk masa depan, sehingga pengeluaran menjadi Jadi kalau Pak Rusdi kasih judul Duta Pamungkas Indonesia Komunitas Ngobar Ngopi Bareng Berpenghasilan, harusnya itu ngobar Pak, komunitas ngobar ngopi bareng berpenghasilan, ngopi bareng gitu ya. Nggak apa-apa, itu udah bagus tuh, komunitas ngopi berpenghasilan. Ini keren ini, supaya biaya hidup kita tidak sia-sia. Beli kopi, ada harapan masa depan. Ada yang di sini belum bergabung Pak? Sudah bergabung belum? Nih Bapak yang pakai baju kuning, good morning, selamat pagi, kaos kuning menawan hati, gitu ya. Ya, ada? Sudah bergabung belum? Sudah ya, oke, luar biasa. Sudah. Ya, sekarang saya tanya, selama ini kan kalau beli kopi ada bonusnya ya? Kalau ada konsep beli kopi ada bonusnya, menurut Bapak? Bagus, mau? Loh, laki-laki kok mata duitan?
Iya. Buat istri. Ini humor. Jadi siapa saja yang mau ngopi diberi bonus atau dibayar, silakan bergabung menjadi keluarga besar Duta Pamungkas Indonesia. Itu namanya konsep ekonomi kerakyatan. Pengeluaran biaya hidup kita, kan, tidak sia-sia. Ya, mau gabung nggak gabung, yang ngopi tetap ngopi ya Pak Ustadz ya. Betul ya. Daripada ngopi nggak ada bonusnya, pilih kopi yang ada bonus. Itu yang pertama. Dari sisi bisnis, dari sisi manfaat, kopi kita kopi anti kembung, anti enak. Insya Allah rasanya lumayan lah, karena robusta dan kopi murni, sehingga tidak mempengaruhi asam lambung. Jadi kan luar biasa. Lumayan lah. Kan enak, kan di lidah. Selera lidah terpenuhi, kesehatan tetap terjaga. Begitu ya. Nanti yang lain-lain, ada susu, ada sabun, ada teh. Nanti insya Allah bulan depan sudah mulai itu negosiasi itu sabun cuci piring, biar nanti ibu-ibu kalau nyuci piring dikasih bonus keren ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ini kayaknya saya nggak usah pakai pengeras suara ya. Oke, yang kedua, kan Iya. kedengeran kali ya. Iya, keras. Kedengeran ya. Halo Bawang. Iya kan, itu luar biasa ya. Lebih mantap. Nanti takutnya ke sana-sana ya kan, terlalu ini ramai. Oke. Yang kedua adalah memberikan keseimbangan alam. Lu kok begitu Mas Banyak? Iya, supaya ekonomi tidak terpusat pada satu kelompok. Karena kalau ekonomi terpusat pada satu kelompok, untuk long term, jangka panjang, bicara kebangsaan berbahaya Bapak. Ya, yang punya duit misalnya Pak Haji Marzuki aja, apapun bisa disetir sama Pak Haji Marzuki. Tapi yang punya Pak Haji Marzuki punya, saya punya, Pak Ustadz punya, Pak Ayun punya. Yang punya duit bukan ente aja. Jangan ngatur sembarangan ya. Tetapkan hukum yang benar, betul Pak? Betul. Memberikan keseimbangan alam, hukum ketetapan Tuhan, hukum kodrat roda. Artinya siang malam ini kan hukum ketetapan yang tidak bisa dirubah. Ini sama, supaya seimbang, supaya masa depan anak cucu kita tidak menjadi objek. Jangan kesono terus, yang kaya makin, diciptakan Haji Roma Irama itu. Yang miskin makin, baru diciptakan lagu. Tapi konsepnya belum ada, bagaimana memberikan keseimbangan, belum. Alhamdulillah, saya ditakdirkan terinspirasi, panggilan namanya, panggilan jiwa. Saya juga nggak ngerti. Malam-malam tahu-tahu kan kepojokan tempat gelap saya nulis sendiri. Ya, saya buatkan dengan lebih dari 500 skrip dan akhirnya jadi alhamdulillah. Itu kalau mempelajari itu 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun belum tentu kelar itu Pak metodenya. Banyak sekali. Tapi saat itu dimampukan, bukan hebat, nggak ada hebat. Yang hebat kan yang maha, kan kuasa yang maha besar. Begitu dimampukan. Intinya memberikan keseimbangan alam. Yang ketiga, kan memberikan wadah atau tempat yang tepat untuk kawan-kawan saya, khususan pelaku jaringan yang selama ini terjerumus dan menjerumuskan orang lain karena keterbatasan pengetahuan atau ilmu di bidang jaringan atau jamaah. Kasihan Pak, orang berjuang siang malam, laki perempuan ini nggak main, wah sampai pada kala teribut ya antara keluarga, tapi hasilnya tidak maksimal. Karena tempatnya yang tidak tepat, wadahnya atau kendaraannya tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena pembagian hasil yang kurang manusiawi, kurang maksimal, bukan jelek. Nah, bahasanya jangan sampai menjelekan. Ya, tambah boleh salah, kurangi boleh salah, kali boleh salah, kalau bagi jangan sampai salah. Termasuk Pak Ustadz nanti kalau bagi warisan jangan sampai iya salah. Yang satu dikasih sekian, yang itu sekian, nanti ribut nanti anaknya. Bagi tidak boleh salah. Begitu kira-kira. Jadi kalau bahasa motivator, kan leadernya Pak Haji Marzuki di masa yang lampau 25 tahun yang lalu sama dengan bahasa saya. Sehebat apapun perjuangan kita nggak akan jadi apa-apa kalau kita tidak di tempat yang tepat. Persis kayak macan di kubangan. Macan hebat itu kalau diburu di hutan, tapi kalau di kubangan boro-boro nangkep kijang, nyelamati diri sendiri, nangkep kodok juga nggak mampu. Bukan macan nggak hebat, tempatnya nggak tahu. Macan itu ya diburu di hutan, bukan di kubangan, bos. Sama pelaku jaringan itu sama.
berjuang siang malam, kan kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, keringat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kenapa hasilnya kecil? Karena sistem pembagian hasilnya kurang manusiawi dan mohon maaf tempatnya enggak mudah-mudahan kita pamungkas tempat yang tepat untuk kita semua. Amin. Bonusnya unlimited, modal kecil, terjangkau, nggak bakalan miskin gara-gara kita pamungkas. 150.000 rupiah, kan miskin itu kan menurut saya aneh, mana orangnya yang ngomong begitu, ya kelewatan bener. Kata Haji Roma Irama sungguh sangat terlalu. Nah, wajah kendang pasti hafal. Gitu. Ini yang ketiga. Ya, yang keempat, memberikan pelajaran hidup bahwa untuk perubahan hidup yang berarti sebenarnya tidak terlalu sulit, Pak. Cuman merubah kebiasaan yang selama ini beli kopi nggak ada bonus, sekarang beli kopi yang ada bonus. Selama ini beli sabun cuci yang nggak ada bonus, nanti beli sabun cuci yang ada bonus. Beli sabun mandi yang nggak ada bonusnya, kembali kepada sabun mandi yang ada bonus, dan seterusnya. Gampang sebenarnya, hanya merubah pola hidup. Belanja di WTS dirubah ke Duta Pamungkas. WTS itu warung toko super ngapret begitu. Yang namanya WTS ya. Warung toko super ngapret gitu. Supermarket Mas, serius amat jenengan itu ya. Ya. Bukan juga super ngapret, salah lain itu emang sengaja Mas. Bahasa-bahasa di lapangan harus humor. Kalau terlalu serius tegang ya ikan repot ya. Oke. Jadi memberikan pelajaran hidup. Semua orang bisa laku. Yang penting satu, ada kemauan, bukan kemampuan. Yang penting mau. Ya. Kalau mau membuat orang menjadi mampu. Tapi kalau mampu tidak mau, maka kemampuan terkubur sampai mati. Ya. Yang penting mau ya. Mau dulu nomor satu. Mau nggak belanja kopi dikasih bonus? Mau ya gak Duta Pamungkas. Karena tempat lain belum ada sistemnya. Yang menciptakan baru Duta Pamungkas Indonesia. Itu kalau tahu penciptanya Pak, wah itu harusnya diangkat-angkat Pak. Kebetulan yang menciptakan temennya Mas Faizin. Bukan Mas Faizinnya, temennya Mas Faizin. Ya, yang itu kira-kira. Nanti baru kita tahu maksud saya ya. Oke, yang kelima saya singkat adalah visi misi yang kelima adalah membangkitkan jiwa nasionalisme. Yang keempat, baru ketiga, baru Ustaz. Ya, yang keempat, tiga tadi kan memberikan wadah atau tempat yang tepat untuk khususan pelaku jaringan. Yang keempat adalah memberikan pelajaran hidup untuk orang-orang yang mau perubahan, bahwa bisnis tidak terlalu sulit, hanya merubah kebiasaan atau pola hidup, pola belanja. Yang kelima, bangkitkan jiwa nasionalisme. Jangan rela Indonesia dijadikan objek negara lain, tapi jangan benci dengan negara lain. Kalau dia bicara begini, mendidik Pak. Orang senangnya ikan usaha yang dari luar negeri, luar negeri. Indonesia banyak Pak. Hebat Pak di Indonesia. Saya pergi ke Malaysia, saya pergi ke Singapura ketemu. Dari mana jenengan? Dari Ponorogo. Dari mana jenengan? Dari Cilacap. Dari mana jenengan? Dari Indramayu. Berapa jenengan kerja di sini gajinya? 7 juta, 8 juta Pak. Emang di Indonesia nggak bisa cari ikan 7 juta, 8 juta? Bisa. Nggak apa-apa. Bicara rezeki, saya tidak ikut campur karena Allah yang berikan, punya hak. Ya. Tapi yang jadi masalah, saya kadang-kala nggak suka dengan setelah pulang dari luar negeri. Di Indonesia mah nggak enak. Kalau di Malaysia enak, di Singapura enak, di Jepang enak, di Amerika enak, di Indonesia nggak enak. Itu Pak, yang saya nggak begitu suka kata-kata itu. Berarti menurunkan kualitas, mohon maaf, nasionalis. Nah, rezeki di sana aja, nggak usah bawa di Indonesia susah. Susah itu tergantung pikiran. Sulit kalau nggak tahu caranya, susah kalau nggak punya ilmunya. Tahu caranya, punya ilmunya, nggak ada yang sulit, nggak ada yang susah di jagat raya, betul Pak? Nah, buktinya di Indonesia kaya. Kalau saya pergi ke Malaysia, mohon maaf, Indonesia itu yang kaya, menengah ke atas itu lebih dari 30 juta Pak. Sedangkan penduduk Malaysia itu ya 30 sampai 35 juta. Berarti, mohon maaf, orang kaya di Indonesia sama jumlahnya dengan orang, penduduk Malaysia. Berarti hebat dong Indonesia dong, yang kaya lebih dari 30 juta. Cuma rasa peduli dan nasionalismenya kurang. Saya lewat Duta Pamungkas ingin bangkitkan Pak. Amin. Loh, betul Pak. Nanti kalau jenengan sudah apa-apa kan?
banyak sahabat-sahabat saya dari birokrasi, anggota dewan dan sebagainya datang ke saya paparkan. Ini konsep pemersatu bangsa. Tidak berpolitik saya, tapi subsidi silamnya luar biasa. Saya kasih contoh. Kita di sini mengajak sahabat kita di Yogyakarta. Akhirnya berkembang di Yogyakarta. Terangkan gak derajat kita? Terangkan. Nah, Pak Haji Rusdi penghasilannya besar. Akhirnya pajaknya akhirnya pajak besar bayarnya ke Jogja atau di Bekasi? Yang subsidinya dari mana? Dari Jogja, dari Solo, dari Wonogiri, dari subsidi ke Kabupaten Bekasi. Hubungannya dengan Pak, makanya tertib hukum nanti bayar pajak. Kalau nggak bayar pajak saya laporkan. Saya bilang, Pak, mohon dikontrol. Di Bekasi ada leader besar penghasilan per hari di atas 10 juta, namanya Pak Rusdi Kopi, gitu ya. Rumahnya yang naik dari komplek itu, bayar pajak enggak, kan gitu ya. Termasuk Pak Ayun itu, ya kan begitu ya. Pak Haji Marzuki akhirnya bayar pajak, padahal mitranya ada di Medan, ada di Jogja. Terjadi subsidi pajaknya jadi luar biasa, Pak. Coba kalau seluruh Indonesia ngopinya yang dibayar semua, ngeri Pak. Sirkulasi ekonomi itu hebat sehat jika terjadi perputaran atau metabolisme. Kalau bicara darah itu lancar, darah Pak kalau lancar sehat Pak. Kalau darahnya mampet ya enggak sih, makanya dilancarkan Pak. Sampai ada yang minum mohon maaf nutrisi, anatomi tubuh sampai dipelajari. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air dan serat yang cukup, yang baik. Ini saya begitu saya pelajari puluhan tahun. Ya, ini luar biasa. Jadi yang kelima apa? Bangkitkan nasionalisme. Jangan rela Indonesia dijadikan objek negara lah, tapi jangan benci dengan negara. Karena Duta Pamungkas tidak pernah mengajarkan kebencian. Yang diajarkan bagaimana terjadi perubahan hidup yang berarti. Ya ini kalau bicara visi misi, sama sendiri tadi MC-nya ngomong visi misi. Tadinya nggak masuk hitungan saya itu visi misi. Oh gitu ya. Iya. Ya kan akhirnya kan si Akang ini terus kapan ini mau dijelaskan caranya kan 3 bulan 6 bulan kan jadi dia pengen cuan dia pengen cuan. Ya kan luar biasa ya. Ya kan. Ya. Modalnya berapa? Modal yang terkecil. Ya, modal yang terkecil di Duta Pamungkas modalnya berapa? 150 juta. Ya, 150 juta. Ya, nolnya hilang 3 karena kesini kecatat-catat ke kuburan. Gak apa-apa, tapi tadi saya kirim Fatihah itu, ikan ahli kubur itu. Jadi mampirkan situ berarti ada yang pengen ketemu dengan saya Pak Rohnya Pak. Kan gitu Pak ya? Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Selalu begitu Mas, heran benar. Jadi saya punya 3 guru, mbah itu 3 mbah guru saya. Mbah Sabar, Mbah Syukur, Mbah Google ini kadang-kadang juga gitu. Kadang-kadang pintar, kadang-kadang kurang pintar ya. Dijeblos-jeblosin tapi nggak apa-apa. Nggak ada yang salah ya. Yang benar ya harus lewat situ jadi tahu mengenal itu. Kalau nggak begitu nggak lewat rumahnya Pak Uang tadi. Iya. Kan gitu ya. Oke. Nah, modalnya 150 juta, nolnya hilang 3 ini tadi, 150.000 sekali seumur hidup. Seumur-umur. Nah modal ini menurut Bapak besar atau kecil? Kecil. Kalau untuk perubahan hidup? Kecil. Kalau bicara usaha, bicara bisnis, ada bisnis yang fenomenal, yang luar biasa. Modalnya 150.000 rupiah sekali seumur hidup. Menurut besar atau kecil? Kalau bicara besar, ciptakan konsep. Usaha apa itu yang 150.000 yang bisa merubah hidup? Yang 1 bulan, 3 bulan ada harapan merubah hidup. Coba saya mau tanya. Ayo, Pak, mau usaha apa? Jualan warung, nggak cukup Pak. Jualan gorengan, gerobaknya nggak cukup Pak. Jualan gado-gado, resiko Pak, nggak laku Pak. Jelek nggak jualan gado-gado? Nggak. Tapi perubahan hidupnya nggak mungkin terjadi dalam waktu 1-3 bulan. Mulek terus ya kan. Nih kalau nyonya saya mulek terus waduh gitu. Bukan ini mual aja begini. Saya dari belakang cuma ngeliatin aja. Bagus gitu ya. Saya humorin ini supaya nanti ini. Jadi modalnya sangat ini. Jadi begini maksud saya.
Yang sulit kita permudah, yang mudah jangan mudah 150 udah bareng-bareng, ayo belajar bareng-bareng. Risiko paling buruk nggak mungkin kita, saya kan mohon maaf, bang, bangkrut gara-gara 150.000 atau miskin begitu kalau bahasa ekstrimnya. 150.000 buat miskin mas. Kalau orang ngomong begitu, kayak dulu lahir bawa duit aja, bahkan lahir cuman bawa tangkisan aja sombong banget, ya kan gitu ya, luar biasa. Sekarang punya duit jadi pelit. Makanya saya dulu bilang, orang makin kaya makin pelit. Nggak percaya? Saya dulu punya sahabat karib, saya nggak punya duit, punya 100.000, saya bilang, saya bagi dong 10.000, ya kan? Diberikan sama beliau. Yaudah, saya bagi 10.000, sahabat punya 1 juta beliau, saya minta 10.000, kan 10%-nya lagi, berarti 100.000 masih dikasih. Tapi saat punya 10 juta, saya minta 10% 1 juta, udah enggak. Punya 10 miliar, saya minta 10% 1 miliar, aku bahmu malah dimarahin saya. Berarti makin kaya makin nggak percaya nanti. Padahal sama-sama 10%. Ayo, nanti ibu ingat-ingat kata-kata saya. Nah, mudah-mudahan nanti cerita Pamungkas gak begitu. Ayo, mulai senyum-senyum deh. Percaya? Benar. Kalau 10.000 benar, 100.000 benar. Tapi mulai 1 juta, lama-lama 10 juta baginya. Terus 1 miliar. Aku mbahmu kali kan begitu ya. Humor Pak, humor. Iya. Oke, 150.000 ini kita akan jadikan modal Pak. Dan karena modalnya kecil, semangatnya harus besar. Karena modalnya lemah, keyakinannya harus kuat. Karena modalnya sedikit, keringatnya harus begitu. Yang modal kecil, semangat kecil, keyakinan lemah, keringatnya sedikit, ya miskin terus Pak. Betul. Dipahami ya? Ini namanya kesadaran, tahu diri. Saya dulu begitu Pak. Saya modal saya sedikit, ya kan, semangat saya harus besar. Terus saya ngomong pada diri saya, iya ya, orang kenapa ya pada pelit ya sama semangat. Padahal semangat nggak usah bayar, kulakan nggak semangat. Saya sampai dulu jarang orang tersenyum itu sulit Pak. Senyum nggak bayar Pak, nggak usah bayar. Pelitnya luar biasa, bener. Mau senyum aja kan, karena teman saya kebetulan itu punya pejabat, kan posisi lah pejabat gitu. Saya buat lucu-lucu, dia tetap aja diem aja gitu. Karena jaga image, jaga wibawa ceritanya. Tapi dalam hatinya tertinggal-tinggal. Lama-lama kan di sini melendung, saya bingung melendung kenapa ya? Dia kan bingung kan? Melendung. Makanya tetap nggak mau ketawa, nggak mau senyum. Susah napas, dibawa ke rumah sakit, dioperasi, keluar itu ketawanya lewat sini. Mau ketawa harus operasi dulu. Jadi tertawalah, tersenyum sebelum dilarang gitu ya. Rumor, ya kan, biar gak terlalu. Oke. Bagaimana Pak caranya dengan 150.000 terjadi perubahan hidup yang berarti waktunya 1 sampai 3 bulan, paling buruk 6 bulan. Kan kita komitmen masing-masing. Siap Ngasan? Terjadi perubahan hidup? Siap. Maksudnya di sisi lain jenengan sudah terjadi luar biasa, tapi dalam dunia jaringan belum saya akui. Wah, itu kan caranya bagaimana mematikan orang yang ekonominya udah mapan. Hebat itu kan di konvensional. Dengan di jaringan buktikan kalau Anda bisa membantu banyak orang. Betul. Anak kenikmatan. Setuju. Ini mohon maaf. Saya dulu membantu sahabat saya, ada yang tembus motor, ada yang bisa umroh, bisa haji, tembus mobil, tembus rumah. Bahagianya bukan main Pak Ustaz. Bener. Ya kan, ratusan orang pada tembus, saya di panggung, saya cuma diem. Kan. Bahagianya luar biasa. Hidup ada rasa bermanfaat. Makanya bahasa Pak Ustaz saya pakai sajiblak. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia dan alam sekitar. Iya, begitu alam jagat raya. Begitu ya? Jadi saya pakai, asal sudah terbukti saya jiplak kata-kata Pak Ustadz Pak Kiai. Nah, sebelum terbukti saya nggak mau kata-kata itu. Kalau karena belum saya lakukan jadi nggak berani. Ya, oke. Bagaimana caranya? 151 sampai 3 bulan. Tadi Pak Rusdi bicara 10 juta sampai 30 juta per
Bulan. Ini namanya pakai dimensi rasional, sangat rasional. Bapak izin melakukannya, saya sudah melakukannya Pak. Modalnya semangat, modalnya keyakinan, modalnya keringat, modalnya lecehan, dilecehkan orang. Dulu waktu saya jalanin usaha modal kecil begitu dikatain orang begini, Mas Pak Izin jadi begini sekarang. Setelah ngikutin acara training jadi malah begini dia. Tapi 3 bulan kemudian saya tembus mobil, Mas Pak Izin kok begini ya, luar biasa ya. Ya jadi makanya hormat itu kalau sudah ada bukti. Kalau jenengan 3 bulan nggak mampu membuktikan, dia tetap begini. Ya, 3 bulan saya lihat kok masih motornya yang lama, makin rusak sok pikirnya. Saya bilang begini nih Pak Haji Mas Tambah. Tapi kalau terjadi perubahan, ada motor baru, ada mobil baru, terus sambil nyanyi gitu, "Gua coba-coba beli mobil baru, mereknya warnanya metalika abu-abu," gitu. Itu nggak ada yang abu-abu ya. "Mereknya terkenal jaminan mutu, malam minggu ku bawa sharing ke rumahmu," gitu ya. Itu nanti keren itu. Tapi 3 bulan nyanyi nanti. Kalau 3 bulan belum terjadi perubahan, nanti pergi nanti katain, "Mas Kamto, asal 3 bulan ketemu gituin Pak. Pak Kamto ketemu Pak Wang sama Pak Wang." Rasain lah. Ya, semuanya saling begitu kan. Ya aneh ya, lucu ya Mas ya. Akhirnya pas mau ketemu Mas Kamto, lihat ya, daripada dikatain. Iya, oke. Ini saya akan bedah bagaimana caranya 1-3 bulan betul-betul terjadi perubahan. Bukan main-main Pak. Karena saya pernah, mohon maaf, mendidik, memimpin puluhan orang, ratusan orang, ribuan orang, puluhan ribu orang, ratusan ribu orang, ya, bahkan menuju jutaan orang. Itu betul-betul terjadi perubahan hidup bagi yang sungguh, yang serius. Yang nggak serius nanti 3 bulan begini, kayak gitu ya. Ingat-ingat gitu Bu Haji. Nanti Ibu sama Pak Haji, kalau 3 bulan Pak Haji nggak sukses, ya kan? Nanti ikan Bu Haji, ya kan? Papa sama, ya kan? Pak Haji nanti ketemu, "Kamu kan upline saya, kamu kan di atas saya." Luar biasa ya. Iya, jangan sampai begitu. Lah kalau Pak Ustadz nanti pulang kan, "Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Ustadz." Gak enak, jangan ampun Pak. Ampun, gak enak mau Pak Ustadz dibilang begitu 3 bulan. Enggak lah, kalau Pak Ustadz itu mendukung, akan memberikan support, akan memberikan wejangan. Ya, alhamdulillah. Khusus Pak Ustadz jangan. Jangan enggak boleh. Enggak ada bedanya gitu ya. Salah lagi. Luar biasa. Ini kalau jenengan mau tepuk tangan, ini mohon maaf Bapak Ibu, kalau mau tepuk tangan, saya dulu diajarkan. Pengen sukses enggak? Pengen sukses. Ini kata mentor saya, pelatih saya, guru saya dalam dunia bisnis jaringan. Pengen sukses enggak? Pengen sukses. Melakukan yang paling mudah dan semua orang bisa lakukan. Kalau Anda bisa lakukan, pasti Anda sukses ke depan. Siap. Ya, yes, begitu. Siap, lakukan. Tepuk tangan dengan tulus dan ikhlas, dengan cepat dan keras. Akhirnya saya tepuk tangan. Tapi jangan dihitungin ya, nanti kayak Sarimen nanti saya. Jadi tepuk tangan dengan tulus dan ikhlas, penuh dengan semangat. Tepuk tangan itu karena ke bawah. Tepuk tangan ya gak enak. Tepuk tangan karena gerakan batin, tulus dan ikhlas. Nah, makanya nanti kalau ada di panggung, siapapun pembicara nanti kalau di panggung tepuk tangannya yang tulus dan ikhlas. Coba sekali, ini walaupun bukan di panggung, dicoba ikan tepuk tangan dengan keras, cepat, tulus dan ikhlas. Coba ya, 1, 2, 3, go. Luar biasa, orang-orang hebat di sini. Ini baru saya ajarkan sebentar aja udah hebat Pak. Nanti kalau saya berikan training Pak, 1000 orang, 2000 orang di gedung gemuruh itu Pak, luar biasa. Semangat tekan tepuk tangan, kompak lagi.
Stop semua. Berhenti. Go. Wah, luar biasa. Namanya satu komando. Jangan tepuk tangan yang satu plak dia yang lainnya udah dapet downline 2, dia masih sundulin dong plan. Lama. Yang kompak. Gitu ya. Oke. Karena ini membedah rahasia nih masalahnya. Rahasia mahal harganya. Betul. Saya ngitungin bukan main. Bapak dan Ibu, yang perlu dicatat kata-kata saya, di jaringan itu bukan mengajak orang sebanyak-banyaknya. Diingat-ingat. Di jaringan bukan mengajak orang sebanyak-banyak, tapi menduplikasikan sebanyak-banyak. Ingat-ingat, di jaringan bukan mengajak orang sebanyak-banyaknya, tetapi menduplikasikan sebanyak-banyaknya. Dan boleh mengajak orang sebanyak-banyaknya. Boleh. Karena sunnah kan boleh ya. Kalau wajibnya sudah dilakukan, mau sholat terus kan boleh ya sunnahnya Pak? Boleh. Boleh ya? Boleh. Kan? Yang penting tepat pada waktu. Ya, nanti kalau nggak tepat pada waktunya juga nggak boleh juga gitu lah ya. Oke, luar biasa. Nah, saya akan paparkan, ya kan, bahwa di jaringan bukan mengajak orang sebanyak-banyaknya. Kenapa? Jangan dipikirkan 10, jadi 100, jadi 1000. Jangan dipikirkan 1000-nya, jangan dipikirkan 10.000-nya, 100.000. Nanti akan terjadi dengan sendirinya kalau duplikasi terjadi. Coba, mohon maaf, kalau saya tanya Pak Ustadz, kalau Kanjeng Nabi Rasulullah itu kalau nggak membuat duplikasi dari sahabat dan sebagainya, sampai ke kita nggak Pak Ustadz? Ya, nggak sampai ya Pak ya? Apa Pak Ustadz tahu, mohon maaf, religius agama ini langsung dari Kanjeng Nabi? Enggak ya? Ada sanatnya gitu lah kata Pak Haji Marzuki ya. Terus ya, dan seterusnya ya, itu namanya duplika. Iya, begitu kira-kira di jaringan begitu Pak. Oke, saya akan paparkan jamaah. Konsepnya begini. Ini dipakai nih Pak Ayun. Kita kasih yang rasional aja di bekasi. Oke, kalau yang ini ibu-ibu yang suka duit, bapak yang suka duit, yang sendu, termasuk Ibu Ningsih, jangan sampai berkedip. Karena nanti kalau berkedip rugi 1 mil. Ya. Perhatikan, konsepnya apa Pak? 21 sukses. Konsepnya apa Pak? Bu? Kalau pengen 1 bulan, 3 bulan penghasilannya buruknya 10 juta, 30 juta, harus menggunakan cara kerja konsep 21 sukses. Ingat-ingat, konsepnya apa? 21 sukses. Itu nomor 1 ditanamkan. Ini kata Mas Pak Izin, kalau pengen perubahan hidup 1-3 bulan, penghasilan buruknya 10-30 juta, bahkan ratusan juta, konsepnya 21 sukses. Nah, 21 sukses Pak Ustadz. Ayo mari kita perhatikan. 21 sukses itu maksudnya bagaimana Mas Pak Izin? Begini. Ya. Ini Pak Ustadz atau Ibu, mohon maaf, saya gambar seperti telur suam dan sesebut you atau Anda. Ya. Kan? Setelah Bapak dan Ibu bergabung, nah ini perhatikan, ini sangat menentukan. Setelah Bapak Ibu bergabung, supaya kerja itu jelas, make form ending menurut saya itu tahu hasil akhirnya 1 bulan dapat apa. Setelah bergabung, tugas kita mengajak si Ali sama si Betty, aku inget deh kemarin itu. Karena kalau Budi saya nggak suka. Iya. Akhirnya diganti siapa kemarin yang bilang Budi atau Bambang? Si Ali sama si Bambang. Saya ditanya, Budi nggak suka kenapa Bapak izin? Saya ada trauma masa lalu. Waktu kecil SD itu guru saya selalu nyebut, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, ini adik Budi, kakak Budi, ini teman Budi. Nggak ada temannya Pak Izin. Saya simpulkan Budi serakah amat. Kebagian saya Pak Ustaz gitu ya. Ya. Suwe. Ya serius dia. Nah itu akhirnya saya ganti Ali sama Bambang. Oke. Budi serakah. Oke. Jadi maksudnya adalah, kan 2 adalah 2 itu Ali sama
Bambang, ya kan? Ali sama Bambang, bukan Budi, ingat-ingat ya. Ali sama Bambang, ya. Waktunya paling lama 1 minggu. Ya, ini namanya 1 minggu ini nih, 1 nih. 1 tuh 1 minggu, jadi paling lama 1 minggu. Jadi tugasnya berapa? 2 paling lama 1 minggu. Lebih cepat, lebih baik. Ya kan? Kalau 1 hari bisa langsung 2, berarti tugas jenengan selesai. Bukan setiap minggu, sekali seumur hidup. Ya, ingat-ingat. Punya kan teman 2 kan? Jangan sampai kalah sama mayit. Mayit itu yang gotong berapa? 10. 4 tuh? Sama yang majungin, sama yang ngikutin. Banyak masuk kita hidup, kan malah jadi mayit hidup gitu ya. Ya kan? Jangan, ya kan? 2 insya Allah, ya kan kita bisa. Itu pakai hukum Pareto atau hukum alam. Ada menolak, ada menerima, ada menerima, ada menolak. Pakai hukum yang paling dasar aja. Insya Allah, kalau sungguh-sungguh pasti dapat karena ada namanya hukum kodrat, hukum kan keadilan itu tadi. Pasti dapat 2. Akhirnya terjadi duplikasi begini. A juga melakukan yang sama. Oke. B juga melakukan yang sama. Ya. Oke. Jadinya begini. Kalau dihitung, mari kita hitung, Pak. Dalam waktu 3 bulan, bener nggak penghasilan kita berapa? Mari kita hitung ya. Kita dalam waktu 2 hari, ya kan? Dalam waktu 1 minggu dapat 2. Yang 2 si Ali sama si Bambang 2, berarti 2 minggu masing-masing bawa 2 jadi. Ini saya hitungkan supaya tahu urut-urutannya. Minggu ketiga yang 4 ini masing-masing bawa 2 jadi berapa? Saya? Oke. Minggu keempat yang 8 bawa 2 jadi berapa? Nanti disimpulkan. Minggu kelima, minggu ke-6, ya, minggu ke-7, minggu ke-8, minggu ke-9, minggu ke-10, minggu ke-11, minggu ke-12, minggu ke-13, ya, minggu ke-14, minggu ke-15, oke, ini kalau di total sama dengan 65.000 sekali plus minus, ini plus minus. Bapak dan Ibu saya perhatikan, ini kalau di total ya 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus ini dan semuanya kalau di total ini waktunya adalah 3 bulan. 3 bulan alias 15 minggu. Total mitra kita kalau dipecah Pak 32.500, di sini 32.500. 32.500. Ya, oke. Ini kalau dihitung penghasilannya plus minus 700 juta Pak. Yang hariannya. Ya kan? Waktunya 3 bulan, penghasilan plus minus kalau bisa 100%, ya kan, plus minus 700 juta. Kalau 50% plus minus 350. Kalau bisa 10%, buruk-buruknya kita lumayan masih 70. Terburuk 1% masih 7. Nggak bisa 1%, mata. Ya oke. Ini baru bulan pertama, ya kan, atau bulan ketiga. Kalau dapatnya 1 minggu 2, kalau dapatnya 1 hari langsung 2. Kalau 2 hari bisa langsung 2, sehari bawa 1, 2 hari kedua bawa 1, jadi ini dapat 2 selesai. 2 diduplikat, jadi tugasmu 2 ya, bawa ke base camp. Bawa ke base camp tepatnya Pak Rusdi, biar Pak Ayung dan Pak Rusdi yang menjelaskan. Biar Pak Haji Marjuki yang menjelaskan. Biar leader yang jelaskan. Tugas kita hanya jadinya begini Pak. Ini nanti menyebar Pak.
nanti bisa ke Kerawang, ya kan? Bisa ke mohon maaf, ke wilayah yang lain, Bogor, Purwakarta, ke Subang dan yang lain-lain. Jaringan Bapak membludak duplikasi. Coba pertanyaan saya, yang Bapak aja berapa? 2. Sekali seumur hidup? Berat nggak Pak? 2 Pak? Ringan. Ya Allah Gusti, 2 kok dibuat berat itulah aneh. Padahal hasilnya luar biasa. Ternyata di jaringan bukan mengajak orang sebanyak-banyaknya. Ternyata fokus hanya ngajak. Ayo diduplikasi. Pak, bisa nggak diterapkan di sistem atau konsep yang lain? Bisa jumlahnya, hasilnya yang nggak bisa. Kok nggak bisa Pak? Karena di tempat lain bonusnya dibatasi per hari. Kita unli, itu bedanya. Ya, nggak bisa tempat lain Pak diterapkan ini percuma. Namanya flash out namanya, atau flash in namanya. Kalau kita unli, starter, karena hak kita 30% kali omset nasi, wah ngeri Pak. Sekarang ini bonus leader, mohon maaf, saya kontrol tadi bonusnya udah yang ada 1,2 per hari, 1,6 per hari. Modalnya berapa Bu? 100. Modalnya berapa? Kalau bonusnya per hari udah 1, itu berarti untung atau rugi? Untung. Berarti ngopinya sudah Gratis. namanya ngopi gratis berarti lebih Murah. malah nggak malah plus untung luar biasa ya. Jadi yang pengen ngopi gratis, pengen mandi pakai sabun bagus gratis, pengen minum susu jangan nyusul ya, minum ikan susu ya. Pak Ayun ini kerjaan mana Pak Ayun ya? Di atas lagi betul air no. Ya ini luar biasa. Jadi yang Bapak Udah biar Pak Ayun. Yang Bapak ingat-ingat dan Ibu adalah Pak Ayun biar 1 sukses, ngajaknya 2 sekali seumur hidup, paling lama waktunya 1 minggu. Kalau di Tangerang diterapkan 2 sukses Pak. Pak, saya pengen sukses lebih cepat Pak. 1 bulan, 2 bulan, saya nggak mau 3 bulan. Saya mau 2 dalam waktu 2 hari. Hari ini saya bawa 1, besok bawa 1 ke base camp. Kalau perlu hari ini 2 langsung Pak, bahkan 5. Begitu dia bilang. Akhirnya terjadi percepat. Orang sih lama-lama. Kasih waktu 1 minggu 2, malah 1 tahun ngajak 2. Itu minta sundulan lagi 1 jalur. Capek dah. Ini karena nggak ngerti visi misinya. Kalau tahu ini Pak, coba Bapak. Kalau penghasilan Bapak, kan 700 juta. Mohon maaf, manggil anak cucu datangnya cepet Pak. Kan? Tong sini Tong. Baik ya. Baik kek, cepet datangnya. Karena kakek atau bapaknya banyak duit. Kalau nyuruh, misalnya nyuruh pun tetap dikasih uang jajan karena dia banyak. Tapi kalau dia nggak punya duit, sini Tong, malas paling suruh ngisi-ngisi nggak dikasih duit. masih hidup aja begitu. Belum nanti kalau meninggal dunia beda lagi Pak Ustadz. Meninggal dunia itu nangisnya sampai 3 kali. Ya. Iya, nangisnya 3 kali. 1, ditinggalkan selama-lamanya, udah gak ketemu selama-lamanya. Nangis. Ya. Yang kedua, mohon maaf karena kondisi susah. Bagaimana masa depan? Ditambah lagi masih punya utang. 3 kali nangisnya. Ya. Terakhir pakai pesan lagi. Anak cucuku semua, rasanya engkong sudah nggak lama lagi di Jagat Raya. Saya pesan tanah depan, belakang, samping, kanan, kiri jangan dijual. Kenapa Kong? Itu tanah orang. Tanah orang mau dijual ya. Terus segera pindah dari rumah ini. Kenapa Kong? Kontrakan belum dibayar. Kan nangis lagi Pak Haji. Beda kalau sukses 3 bulan, 6 bulan yang akan datang kan, nangisnya sekali, mendoakan, tetap kehilangan. Uang bukan ukuran, tapi minimal ada pelipur lara. Kan kedepannya nggak susah amat begitu kira-kira ya. Kan begitu. Ini bagian dari humor Pak Ustadz. Kan jangan terlalu serius Pak. Kan yang paling penting adalah tugas 2 dilakukan paling lama waktunya 1 minggu. Lebih cepat lebih baik. Kerja, lebih cepat lebih baik. Kerja Pak Jokowi, lebih cepat lebih baik Pak Yusuf Kala. Pak Prabowo katakan apa? Kalau nggak sekarang kapan lagi? Kalau nggak kita siapalah? Pak SBY
lanjutkan. Luar biasa. Sampai apa gitu? Saya nggak di politik, Pak. Memang tidak diperkenankan di politik. Jadi kalau ada teman saya nyalon, ya saya doakan kamu sukses dan saya kan sukses, saya kan di birokrasi. Tapi saya tidak berpolitik praktis. Saya pengennya membantu sahabat-sahabat saya berjuang. Ini alhamdulillah nih sudah mulai ribuan orang, puluhan ribu orang booming, Pak. Solo, Jogja, Klaten bukan main. Ya insya Allah nih pulang dari sini nanti besok saya langsung ke Indramayu ke Klaten karena acara besar. Ya Surabaya kan sudah Master Stokis, Kudus mau Master Stokis, Kebumen dan sebagainya. Jadi kita bersyukur Pak karena nggak ada crossline di sini. Omset di ini dari Kalimantan terbang. Nanti malam saya jemput yang ikan founder dari Kalimantan, Bapak Imam. Ya dari Palangkaraya. Jadi omset di Kalimantan Bapak kebagian itu. Namanya di bonus pasangan atau bonus pairing, di bonus bulanan, di royalti nasional. Karena bonus Duta Pamungkas berdasarkan omset nasi. Nah kalau nanti tak bedah, itu nanti jangan dibandingkan dengan sistem yang lain. Nanti bumi sama langit. Kan nggak ada yang jelek, nggak ada yang bagus. Cuman pembagian yang beda-beda. Ada yang omset yang sama, komposisi sama, ada yang kasih 50.000, ada yang 500.000, ada yang 1 juta. Kalau yang milih 50.000 ya sila. Kan jelek nggak? Enggak. Butuhnya hanya 50.000 Pak dia. Padahal omsetnya tugasnya berapa Pak? Pak Wang, 2 bisa. Masih dipercaya 2 orang? Masih. Yakin? Nah, kalau yakin itu timbul energi alam akan Mas tabung, manusia semesta akan mendukung, energinya datang dan ada orang yang kita tawarkan itu menerima, Pak. Tapi kalau nggak keyakinan lemah, nggak ada keyakinan, mohon maaf, energi alam itu mohon maaf, amblas Pak, hilang Pak. Diambil sama Pak Haji Marzuki yang punya keyakinan, begitu ya. Makanya yakinnya dibagi-bagi Pak Haji Marzuki. Nanti kalau yang sukses Pak Haji Marzuki itu kan kasihan. Kan nggak enak loh kayak sendirian, beneran nggak enak ya. Kemudian kita kayaknya bareng-bareng ya. Luar biasa ya. Kan ini ada pertanyaan Pak. Bapak yang paling pojok ini kayaknya mengerti dunia jaringan ini. Yang Bapak pakai biru, kaosnya biru ini kan kaosnya Duta Pamungkas. Ya beneran itu. Ayo Pak Joko. Pak Joko ya. Lo udah keluarga belum? Masih Joko. Saya Pak menjawab. Enggak udah keluarga belum? Sudah. Kamu Joko terus? Serius aja. Ibu Ningsih dijawabin. Ini orang yang betul-betul kelewatan bener. Aku mau Joko lah gitu ya kan. Jadi aman Pak ya. Humor ya. Kan luar biasa. Kalau ada pertanyaan ditanyakan Mas. Apa yang sulit? Bapak ikan yang berpakai berbaju merah. Bukan anggota Pak. Dari Bang Beni. Iya. Bukan anggota. Ya belum anggota ya. Iya tapi. Dari Bang. Ya dari bank ya. Iya. Iya. Pakai sini silaturahmi ya. Ini ada suatu penawaran khusus untuk Bapak, informasi luar biasa. Ngopi, kan ada bonusnya. Kenapa bonus? Karena monyong gedean. Kalau komisi meringis kecil. Kalau bonus monyong. Coba ngomong komisi Pak. Komisi meringis. Kalau bonus bonus monyong. Nanti gedean ya. Ini konsep luar biasa supaya nanti ke depan kan betul-betul kan kita jadikan harapan kan untuk membantu kan saudara kita, sahabat kita, lingkungan kita. Kan. Saya menggerakkan ini sampai saya undang Pak, setiap kabupaten ada foundernya, ada bupatinya kasarnya. Jadi totalnya nanti 500 sekian bupati atau wali kotanya. Saya meeting sama beliau, bangkitkan ekonomi Indonesia lewat sistem ekonomi kerakyatan dari kita oleh kita untuk kita, merubah cara belanja. Belanja yang nggak ada bonusnya, sekarang ada bonusnya. Kalau khusus Mas Joko pakai bahasanya pakai bahasa Jawa. Ingin di tuku kopi sing ono bonusi. Nah, tuku kopi sing ono bonusi. Yang bukan orang Jawa salah sendiri kalau nggak ngerti. Ya, gitu ya. Kan luar biasa. Kalau ada pertanyaan Pak, silakan. Saya mau nanya nih Mas, sistem bonusnya Pak. Ya silakan. Luar biasa, tuh kan? Ya, buat terus apa? Misalnya fotokopi tadi Pak. Ya, ya, duplikasi ya. Orang leader harus menciptakan 1 orang leader. Iya betul. Memang betul Pak. Ya. Cuma saya tanyakan sistem bonusnya Pak. Ya. Jadi saya bicara nih Pak, misalnya Ya. 1 kopi ini Pak ya. Ya.
ini kan 50.000 modalnya Pak ya. Kalau kita bagi 10%, berarti sampai 10 aja sudah habis modalnya Pak. Nah itu saya tanyain, ini kan dari ini 10%, ini 10%, ini 10%. Ada batasannya nggak bonusnya itu? Ya, tidak ada batasan. Nah, tadi kan Bapak ngomong kan nasional kan ada Ya, nasional. tidak ada batasan. Jadi kalau seandainya kita bagi 10% Pak, kan 5.000 yang 50.000 Ya. Pak, sampai 10 aja modal kita sudah habis. Ya, nggak apa-apa Pak, tenang aja. Ya, ini saya tarik semangat ya. Semangat Itu yang saya tanya, karena, Pak. karena menghitungnya kan 10% manual. Iya, jadi seakan-akan bagaimana mungkin apa nggak bangkrut? Ya bukan 10% ini, 10% ini, 10% ini. Nggak gitu cara ngitungnya. Ya, Oke. Saya akan bagikan. Omsetnya adalah saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Nggak ada penghapus. Ini di atas nih. Ini bahan nih. Ah, ini aja dah. Saya kasih contoh. Ini saya kasih contoh Pak ya. Iya Pak. Ya. Yang Bapak tanyakan bonus apa? Bonus pasangan. Iya. Bonus pairing. Bonus pairingnya berapa Duta Pamungkas? 30% kali omset nasional. Kalau ini gabungnya 150, ini 150, ini 150 berapa omsetnya? 405 kali 30 per 135.000. Berarti bonus pasangan Anda 135.000. Jadi omset Pak, total omset dikeluarkan 30%. Mau omset 1 miliar pun ya keluarnya, ya kan? 30%. Kalau sistem yang Bapak bagi tadi 10%, yo bonusnya cuman, mohon maaf, 150 kali 10% berarti 15.000. Ini berapa Pak bonusnya Pak? 25. Hampir 90% ya Pak. Kalau dari 50.000 ya. Ya, kan ya dihitung omset kita. Ini kan omset, 150 kan omset. Bedanya kalau sistem pada umumnya yang dihitung hanya jalur kecilnya. Ya, kecil jadinya. Ini nggak dihitung omset, nggak dianggap omset berarti dong. Ini nggak dianggap omset dong. Nah, saya waktu menghitung ini debat itu tahun 2009 di Malaysia. Pakar-pakar sistem, kebetulan saya senang hitung. Dan Duta Pamungkas mendapatkan UPL, saya juga akan presentasikan ke Kemendak, ke BKPM, ya kan, APLI, APL 2I, pakar-pakar hitung datang semua. Saya kasih pertanyaan gantian sama saya. Berarti ini nggak omset dong, saya tanya. Nggak omset dong. Omset mau dikeluarkan berapapun 30%, ya tetap keluar 30%, ya nggak ada jebolnya. Cuman mekanisme Anda yang membuat jebol. Kalau mekanismenya dibuat ini begitu, ya benar jebol. Tapi kalau diberikan begini sudah nggak jebol, hasilnya besar. Coba kalau Bapak jalankan. Coba pernah Bapak jalankan usaha apa? Modalnya berapa? Jangan sebut multi levelnya. Iya, modal misalnya Pak 100.000 gitu. Nah, 100.000. Ya, ada sahabat saya, ya kan di tempat X di Lampung 100.000 plus 100.000. RO-nya begitu ya? RO, ya. Oke, bonusnya berapa? 10.000. 10.000. Ya kan di sini 10.000. Di sini 10.000. Sponsornya betul. Iya. Total bonusnya 30.000. 10.000. Ya kan dari omset 300.000. Berapa Pak? Totalnya Pak? 10 per. Iya. Coba kita lihat Duta Pamungkas. Ya, Duta Pamungkas 7% 100.000, 7.000, betul nggak? Iya. Ini 7.000, di sini 7.000, nah, sama 10%, berarti 10.000 ya. Di sini 10.000 juga ya. Yang jadi masalah adalah 300.000 omsetnya keluar kali 30%, berarti 90.000. Jadi 90.000 lawan 10.000. Apa maksudnya Pak? Pak 1 banding 9. Kalau Bapak milih yang 1 yang 10.000 silah. Rasain loh. Pak, sama nggak Pak? Di tempat lain dikeluarkan 30%. Sama Pak. Nih, tak kasih tahu nih. Nih, khusus Bapak yang tanya. Supaya nanti paham. Nih, Bapak yang tanya ini. Supaya paham. Nih, tempat lain sama nggak 30%? Sama Pak, cuman mekanisme mereka diendapkan. Nih saya kasih contoh, 100.000 gabung, ya ada anggaran untuk bonus pasangan 4 kali. Nilainya adalah 7,5 per, sama nggak 30%? Sama. Pak perhatikan ini, dan Bapak tanya ini,
Ya. 100.000. Ini ada anggaran 4 kali, Pak. 4 kali 7% untuk bonus pasangan. Sama nggak 30%, Pak? Sama ya? Ini juga 100.000. Berarti ada anggarannya 4 kali juga dong. Ini juga kan ada 100.000, 4 kali juga. Oke. Sekarang pertanyaannya, total berapa Pak anggaran untuk bonus pasangan? 12K? Yang diberikan berapa Pak? 1K? Yang 11 kali Pak. Ini kemana Pak? Dicapai jika ini ada, jika ini terjadi lagi. Jika tidak tercapai menjadi residu atau menjadi kekayaan perusahaan. Itu namanya nggak memberi. Kan memberi tapi ditarik, memberi ditarik gitu kan. Kalau yang menjawab tak kasih, kalau enggak ya enggak. Kalau duta pamungkas enggak. Kalau terjadi omset tuh kasih tuh. Paham ya? Kalau anggarannya ya sama. 30% juga. Wong ini izinnya sama kok. Izin CUPL itu maksimal 60% dari ikan payot untuk kemitraannya sama, izinnya sama. Mekanisme yang mengatur konseptornya berbeda. Karena ada kepentingan. Kalau pengen kaya ya mau tak terapkan yang kayak begini, Pak. Jadi omset 300.000 pasangannya 10.000 mau nggak? Enggak. Mau yang 90.000 atau yang ikan 10.000? 90. Dikasih kecil protes, dikasih gede protes. Malah bahasanya nanti bangkrut ya. Enggak Pak, ya keluarnya sama-sama 30%. Kan in dan out itu harus balance. Ya. Misalnya keuntungan, ya kan? Keuntungan kita 10%. Kalau kali 1 miliar, 10%-nya berapa Pak? 100 juta. Kalau 10 miliar 10%-nya berapa? 1 mil? Mau dikeluarkan omset berapapun tetap aja keluarnya 10%. Ya nggak bakalan bang. Besar atau kecil kalinya kali prosentase. Ya kan? Judulnya. Jadi supaya nanti dipahami. Kalau jebol ya nggak dapat izin CUPL. Karena ahli hitung itu kan dihitung. Ya kan? Saya itu bahkan ditanya begini waktu presentasi di Kemendak. Bapak izin tolong buatkan ya kan, metrik sempurna 20 level metrik sempurna. Berapa jumlah member dan berapa bonus setiap membernya. Saya buatkan jumlahnya 1 juta sekian, ini yang ikan bonus sekian, yang level ini sekian, yang ini level sekian, ini sekian. Kamu kan ngasih PR saya terus. Dari tadi nanya terus, pengujinya saya gituin. Gantian saya buatkan simulasi. Kalau komposisi begini, berapa bonusnya itu setiap member? Lu jangan ngasih tahu saya gitu dong Mas Pak Izin. Kan saya yang nguji, yang nguji sekali-kali diuji juga dong. Jadi saya itu diuji malah ribut karena kebetulan ada sahabat saya. Aku udah paham dirimu sama-sama tua. Kan dulu belajar sistem. Kebetulan saya senang hitung, bukan lebih pintar bukan Pak. Saya senang hitung. Kalau orang hitungnya misalkan 10 menit, saya insya Allah 1-2 menit saya selesai. Bahkan ada anak didik saya ngitung kalkulator kalah. Jadi waktu mencetin begini dia deh 725 kali 300 saya kan 22 berapa ada. Jadi masih mencet belum ketemu angkanya dia udah selesai. Namanya kecerdasan intelektual, namanya dimensi rasional akal. Tapi nggak usah dibanggakan. Kalau punya atau dititipin kemampuan kecerdasan itu untuk membantu banyak orang supaya bermanfaat. Nih manfaat tuh tadi tuh. Bisa 90.000 ngapain nyari 10.000? Jadi kalau dari tempat lain ke Duta Pamungkas namanya kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau dari Duta Pamungkas masih ikut yang lain, saya nggak berani katakan, terserah jenengan. Bukan kata saya, terserah jenengan. Habis dikasih yang maksimal. Ini tidak ada pengendapan bonus total diberi. Saya ekstrim, nih saya kasih contoh biar jenengan nanti paham. Pak, kata Pak Faizin adalah bonus kita memungkinkan bisa lebih besar dibandingkan omset yang kita bangun. Betul. Saya kasih contoh. Nah, ini pembedahan sistem supaya akan menjalankannya mantap. Ya. 100.000 bonusnya bisa 1 juta. Nih saya kasih contoh. Nih jalur besar nih.
Oke, ini jalur besar. Jalur besar. Di sini belanja kopi 50.000. Kebetulan omset nasional 1 juta per hari. Yang dapat pasangan cuman Bapak. Kalau 1 juta keluar 30% berapa Pak? 300.000. Ya kan? Jalur kecil yang Bapak bangun hari ini karena belanja pengen ngopi bareng sama Pak Rusdi bareng dengan saya, berapa belanjanya? 50.000. Bonusnya 300.000. Gedean mana dengan Bapak belanja dengan bonus Bapak? Bonus. Nanti malah bilang, kok nggak bangkrut ya? Ini dari nasional Pak, nasional bukan omset Pak. Kalau omset Bapak bukan namanya jaringan terkotak-kotak. Kalau nasional betul-betul jamaah Keseluruhan. karena yang dapat pasangan Bapak diberikan ke Bapak, makanya terima kasih. Mas Imam di Kalimantan terima kasih, Mas Widi di Kebumen terima kasih, Mas Anang di Surabaya terima kasih. Kita berterima kasih akhirnya bersama karena membantu yang tidak merugikan kita. Kan gitu Pak. Ini keren ya? Sekarang mau saya tanya, kalau tempat lain itu terjadi pairing atau pasangan karena aktif Pak, paket gabung kasarnya. Nah kita belanja sabun bisa terjadi pasangan, tempat lain bisa nggak? Makanya binary tree in gabung, kan dihitung omset, upgrade dihitung omset, repeat order berapapun terjadi transaksi namanya belanja 1 sabun, bonusnya masang lagi Mbak. Bisa jadi nanti ke depan itu 3 bulan bulan yang akan datang belanja 30.000, bonusnya bisa 90.000. Berarti sabunnya gratis nggak Pak? Gratis. Gratis kok nggak mau tuh orang pinter atau orang pinter Pak? Pinter. Pinter ngeles. Pinter ngeles. Minum kopi gratis, sabun gratis, sudah untung temennya banyak, tambah wawasan, masa depan cerah. Madesu jangan sampai terjadi, masa depan suram jangan sampai terjadi. Madece namanya, masa depan masih nggak mau juga. Turu aja. Oke, ayo ada pertanyaan lagi? Ini sistem nanti belum bicara strategi yang khusus Pak. Oh, kalau ngerti strategi khusus dengan sistem ini pukat harimau Pak. Bukan main di Klaten, Jogja, Solo, Wonogiri sekarang sudah ramenya, bukan main, bonusnya gede-gede. Masya Allah Mas, bonus saya padahal omset sekian, saya dapat sekian Mas, saya 300.000 Mas hari ini. Bersyukur kamu di tempat yang tepat. Kalau nggak gitu pamungkas lo, bonusmu 10.000 belum bisa ditransfer karena minimum transfer 50.000. Ada bonus yang menawarkan 1 jalur 1 kaki dapat bonus Pak. Bonusnya Rp5.000 yang membuat konsep adik saya Pak. Saya didik itu, saya nggak mau sebutkan namanya, ya 5.000. Kalau minimum kan 50.000, berarti berapa generasi Pak atau berapa level berapa titik jumlahnya, ya kan 10 kalau baru 8 ditransfer nggak Mas? Dapat bonus tapi nggak pernah masuk reken, tapi Bang namanya kebanggaan semu, itu namanya mohon maaf kalau bahasanya kejahatan administrasi. Udah cukup Pak Rizky. Ini membahas yang agak sedikit kan sensitif. Oke. Iya. Begitu kira-kira.